Ibu kenapa kayak gini? Sayang sama ibu. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang ibu rumah tangga bernama Ranti. Saat ini ia sedang menuju ke pasar bersama kakak dan adik iparnya bernama Siti dan Gita untuk berjualan daging ayam segar yang merupakan kegiatan mereka setiap pagi. Siti yang memiliki karakter yang kurang baik sering membuat Ranti dan Gita menghela napas panjang untuk memaklui setiap perilakunya. Seperti situasi sekarang ini yang membuat Ranti cukup kesal lantaran pesanan pelanggan setianya malah dijual kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan Ranti dengan alasan tak mau ribet. Kamu lihat ada plastik di sini nggak? Ya mana aku tahu. Kalau hidup dengan dua ipar, jangan berat sebelah. Ya, sesekali emang biasa. Kadang-kadang mereka tidak akur. Ya Pak Haji. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan anak semata wayang Ranti bernama Nina. Tak seberuntung anak-anak pada umumnya, sejak lahir Nina memiliki kelainan fisik yang membuatnya harus menggunakan alat bantu agar bisa berjalan dengan normal. Nina yang saat itu akan ditinggal ayahnya yang bernama Bowo pergi berlayar, terlihat sangat sedih karena baru saja beberapa hari tinggal di rumah. Si ayah harus kembali ke tengah lautan untuk mencari nafkah demi anak, istri, dan semua keluarganya. Dia adalah Bayu, suami dari Siti dan adik kandung Bowo yang paling pemalas. Selain tak memiliki pekerjaan, ia pun sangat sering menghabiskan waktunya untuk bermain judi sambung ayam, yang hal itu membuat Bowo cukup kesal dan sudah sering menasihati adiknya termasuk sekarang ini. Semalam kemana? Ayam kan tahu, Mas. Aduh ayam kok dibilang kerja, baik. Kalau menang bisa sampai 5 juta, Mas. Waktu itu kan aku pernah bawa. Perdebatan Bayu dan Bowo membuat ibu mereka bernama Kita Panggil Saja Si Ibu. Di sini ibu merasa terganggu dan langsung melarainya. Di mana ketika ia melihat meja makan masih kosong, si ibu menyindir Ranti yang baru saja datang dari pasar dan menilainya tak becus mengurus keluarga, sampai tak ingat harus menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Ranti yang sudah mengira hal ini akan terjadi sengaja membeli beberapa lauk dari pasar untuk sarapan mereka semua. Namun si ibu yang merupakan nenek-nenek yang rempong pun terus mengeluh dan meminta Ranti untuk memasak, seakan tak peduli lelahnya Ranti yang baru saja pulang berjualan di pasar. Merasa tak dihargai dan seakan dijadikan babu di rumah keluarga suaminya, Ranti mencoba bercerita pada Bowo yang saat ini akan berangkat pergi melaut, mengatakan jika semua yang dilakukannya terus saja salah di mata ibu dan yang lain, di mana ia merasa jika semua yang dilakukannya sudah maksimal. Namun, hal itu tak membuat keadaan jadi berubah. Dan yang paling membuatnya kesal adalah ia melakukannya sendirian. Bahkan Bayu yang tak memiliki pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya hanya mengelus-ngelus ayam, tak pernah dimarahi oleh si ibu seperti selama ini. Sepulangnya dari mengantar Bowo dan perjualan di pasar, Ranti melihat si ibu ditemani Siti sedang menangis karena Nina mengalami kecelakaan sewaktu pulang sekolah dengan Gita. Sehingga sebagai seorang ibu, Ranti langsung pergi ke rumah sakit tempat Nina saat ini ditangani. Mbak, maafin aku Mbak. Nina ditabrak aku yang lalai, maafin aku Mbak. Kondisi anak ibu saat ini dalam fase kritis. Ranti yang mengetahui jika anaknya sedang mengalami fase kritis dan harus dioperasi sesegera mungkin sangat terpukul dan tentunya rela melakukan apapun demi keselamatan Nina. Di mana ketika ia sedang duduk bersedih dan harap-harap cemas terhadap kondisi anaknya, Ranti didatangi oleh seorang nenek penjual makanan yang memberinya makanan agar tenaganya kembali pulih. Pastinya belum makan ya, Nduk. Makanlah. Setelah lama mengobrol dengan si nenek, Ranti yang saat itu sedang sedih karena menurut dokter yang menangani Nina, kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil, bahkan hampir tak mungkin. Kalau ada jalan yang lain, mau coba? Sri nenek menawarkan sesuatu pada Ranti yang menurutnya mungkin akan membantu keselamatan anaknya. Di rumah, Ranti menceritakan semuanya terkait kondisi Nina yang harus dioperasi secepat mungkin agar bisa diselamatkan. Namun hal itu membutuhkan uang yang begitu besar. Sedangkan Bowo sangat susah untuk dihubungi karena sedang berada di tengah laut dan semua tabungan yang dimiliki belum bisa menutupi biaya operasi Nina. Sampai sekarang Mas Bowo pun belum bisa dihubungi. Ranti yang sudah sangat buntu dalam menghadapi masalah ini hanya bisa menangis sambil berharap Bowo suaminya dapat segera bisa dihubungi. Sampai ketika ia teringat dengan sebuah kertas yang diberikan si nenek sewaktu di rumah sakit. Ia langsung membukanya dan ternyata berisi alamat yang mengenahkannya entah kemana. Tanpa berpikir panjang lagi, Ranti langsung menuju lokasi yang ada di alamat tersebut saat itu juga.
di mana ia rupanya diarahkan ke kediaman si nenek yang ternyata merupakan seorang dukun yang sering menikahkan seorang dengan jin maupun iblis. Di sana Ranti nekat melakukan apapun, bahkan bersedia menikah dengan iblis sekalipun. Sehingga demi keselamatan anak kesayangannya, Ranti rela melakukan ritual pernikahan tersebut dengan bantuan si nenek. Percaya sama saya, begitu kamu melangsungkan perjanjian nikah, pasti sembuh. Muncrat. Dan ya, setelah semua ritual pernikahan dan melayani suami iblisnya itu, Ranti diberi ujangan dari si nenek untuk menyiapkan kepala dan hati ayam jantan setiap minggu sebagai bentuk persembahan bagi iblis yang sekarang sudah menjadi suaminya. Setiap minggu sebagai bentuk persembahan bagi dia. Keesokan paginya, semua orang rumah sangat terkejut saat melihat Nina yang tiba-tiba sembuh, bahkan bisa berjalan dengan normal. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan tak hanya itu, mereka pun dibuat terkejut ketika melihat kaki Nina yang bahkan cacat dari lahir pun bisa sembuh dalam waktu semalam. Yang kaget aja. Kok bisa? Kata ibu, ini namanya mukjizat bule. Mana ada sih mas? Ini pasti Mbak Ranti main dukun. Keanehan demi keanehan mulai terjadi pada Ranti, yang dimulai dari sering gelap-gelapan hingga ketika siang hari, Siti melihat Ranti menutup semua jendela rumah yang membuat di dalam sangat gelap. Kenapa sih Mbak semuanya harus ditutup-tutupin kayak gini? Kenapa sih harus gelap-gelapan? Tak hanya itu, Ranti juga terlihat sangat anteng menonton televisi yang sedang rusak dan tak menjawab bahkan tak merespon semua pertanyaan yang Siti lontarkan. Dan betapa terkejutnya Siti ketika melihat Ranti baru saja tiba di rumah setelah menjemput Nina dari sekolah, sehingga hal itu membuat dia tak bisa berkata-kata lagi. Lalu siapa yang dilihatnya barusan di dalam rumah? Semua keanehan yang dirasakan dan dilihat oleh Siti tadi siang kemudian diceritakan kepada Gita sewaktu mereka sedang membersihkan yang potong yang akan mereka bawa ke pasar nanti subuh. Di mana Gita yang mendengar hal itu pun tak percaya begitu saja dan menganggap itu hanya halusinasi semata. Ya mbaknya salah lihat kali. Udah deh, gak usah ngomong aneh-aneh. Tepat ketika tengah malam, Bayu yang baru pulang dari rutinitasnya menyabung ayam meminta Siti untuk memasakkan mie untuknya. Di mana ketika Siti pergi ke dapur dan hendak akan memasak air di panci, tiba-tiba tak lama Siti mendengar suara seseorang yang sedang bermain air di kamar mandi. Sehingga ia lantas memeriksanya dan mendapati Ranti sedang mandi yang entah dengan siapa. Hal itu membuat Siti memiliki kesempatan untuk membuat Ranti malu dengan merekam aktivitasnya itu dan menyebarkannya di grup WhatsApp para pedagang pasar. Jadi tontonan menarik nih buat orang-orang pasar. Habis mandi ya Mbak? Esok harinya ketika di pasar, Gita merasa aneh dengan para pedagang yang melihat seleka sini sambil mengobrolkan sesuatu di belakangnya. Di mana ketika ia sampai pasar, Gita melihat Ranti dengan penuh amarah menghampiri Siti sembari membawa pisau di tangan. Aku yang sebarin videonya. Kenapa? Malam-malam berikutnya, Bayu meminta Siti untuk membuatkan mie kesukaannya tengah malam, di mana Siti yang merupakan istri penurut pun langsung pergi ke dapur. Siti melihat Ranti sedang memasak mie juga. Namun yang membuat Siti merasa aneh, Ranti membawa seekor katak yang direbusnya bersama mie dengan tangan kosong, walaupun air di dalamnya sedang mendidih. Selesai memasak mie, Siti kemudian langsung membawanya ke kamar dan membangunkan Bayu yang malah tertidur pulas. Di mana ketika ia membuka selimut yang Bayu pakai, tiba-tiba Itu loh si Mbak Ranti. rupanya dari awal kedatangan Bayu ke kamar adalah sebuah skenario yang dibuat Ranti untuk bisa membunuh Siti. Hal itu terbukti setelah beberapa jam berlalu atau lebih tepatnya ketika subuh, Bayu baru pulang ke rumah dan mencari keberadaan Siti yang sudah tidak ada di kamar. Mbak Siti kemana? Tahu ah. Keesokan paginya, si ibu yang mengetahui jika Siti sudah tak ada di rumah berspekulasi jika Siti pulang ke rumah keluarganya.
Hal itu karena ia mendengar dari orang-orang pasar yang menyebutkan Siti dan Ranti kemarin terlibat keributan, sehingga Gita langsung membela Ranti. Karena faktanya, Sitilah yang membuat hal itu bisa terjadi. Setelah Ranti dan yang lainnya pergi ke pasar dan hanya menyisakan si ibu, ia tiba-tiba menerima telepon dari Siti dan mendengar suara tangisannya. Siti. Setelah itu, si ibu pun mulai mengalami hal aneh. Gita pun tiba-tiba mendengar suara tangisan seseorang yang berasal dari dalam lubang tempat pembuangan bangkai ayam, sehingga ia langsung mencoba mendeteksi dengan kamera HP-nya dan tiba-tiba. Nina? Setiap minggu, Ranti selalu menyajikan persembahan seperti yang disuruh oleh si nenek agar anaknya bisa terus sehat. Di mana ketika ia akan membuang tubuh ayam yang sudah diambil kepalanya untuk persembahan, Ranti melihat sehelai kain yang ketika ditarik, ternyata mengetahui jika itu adalah mayat Siti yang selama ini dicari-cari semua orang. Ranti langsung berpikir jika ini ada hubungannya dengan si iblis, sehingga ia langsung pergi menemui si nenek dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu adalah pengantin iblis. Iblis itu menyatu dengan setiap ada manusia yang menyakiti. Iblis itu akan membela dan membalas. Bukankah suamimu juga akan melakukan hal yang sama saat kamu tersakiti? Dan benar saja, menurut pemaparan si nenek, Siti meninggal karena Ranti yang telah membunuhnya. Sehingga hal itu karena sejak pernikahannya dengan iblis, Ranti sudah menyatu dengan iblis itu sendiri. Dan jika ada seseorang yang membuat Ranti tersakiti, si iblis akan segera bertindak dan membela Ranti seperti suami yang rela melakukan apapun demi membela istrinya sendiri. Dan berita buruknya, itu akan berlaku seumur hidup dan tak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Sementara itu, Bayu yang saat ini sedang berada di tempat sabung ayam tak sengaja melihat Siti di tengah dikerumuni orang, sehingga ia langsung menghampirinya. Tetapi, tak lama salah satu rekan yang memberitahu jika ayam Bayu telah mati, sehingga membuatnya langsung bergegas pergi dan menguburkan ayam kesayangannya itu di belakang rumah. Di mana ketika ia baru selesai menguburkannya, Bayu mendengar suara tangisan perempuan dari arah pembuangan bangkai ayam. Siti? Betapa terkejutnya Bayu saat melihat mayat Siti terkubur di tanah dengan ditutupi dengan baju Ranti. Mengetahui hal itu, Bayu tentunya sangat murka dan langsung mencari Ranti saat itu juga. Ranti yang tahu jika itu adalah kesalahan terbesarnya, cuma bisa berdiam diri dan hanya bisa menangis. Sama halnya dengan Bayu, yang saat itu tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangisi istrinya yang mati secara tragis. Sebaiknya Siti dikubur di halaman belakang, supaya nggak ada yang tahu. Si ibu yang hanya memikirkan tentang kehormatan keluarga, meminta Bayu untuk mengubur Siti di belakang rumah agar tak dia mengetahui tentang semua kejadian ini. Di mana Bayu yang meskipun masih sedih atas kematian istrinya, dan ia pun terpaksa mematuhi perkataan si ibu dengan menguburkan Siti di belakang rumah malam itu juga. Di mana setelah selesai menguburkan jasad istrinya, Bayu melihat Ranti pergi ke kandang ayam yang berada di belakangnya. Namun, ketika Bayu mengikuti, tiba-tiba mendengar sebuah keributan yang terjadi di belakang rumah, Gita langsung memeriksanya dan melihat Ranti berada di sana dengan wajah sangat ketakutan. Yang ketika itu Gita melihat Bayu sudah tak bernyawa, ia langsung mencecar Ranti dengan banyak pertanyaan. Karena saat itu hanya Rantilah yang berada di lokasi kejadian tersebut. Buka pintunya, Mbak. Kenapa Mas Bayu bisa mati, Mbak? Apa yang Mbak sembunyiin dari aku? Keesokan harinya, Gita langsung menguburkan Bayu di belakang rumah tepat di samping makam Siti. Saat itu Gita menyarankan kepada si ibu untuk memberitahu Pak Haji yang merupakan tetangganya untuk meminta bantuan. Namun si ibu yang masih saja mementingkan kehormatan, rasa malu, dan lain sebagainya tetap menolak. Sudah tahu keadaan sudah seperti ini, masih saja memikirkan hal-hal seperti itu. Berkat bujukan Gita, si ibu akhirnya mengizinkannya untuk memanggil Pak Haji untuk melihat apa yang sedang terjadi pada Ranti.
Di mana ketika Pak Haji membacakan doa pada segelas air, tiba-tiba dan tibalah hari di mana Bowo kembali ke rumah. Ia sengaja menyempatkan diri untuk pulang terlebih dahulu karena mendapat kabar yang tak mengenakan, di mana Bowo tak langsung percaya dengan apa yang diceritakan Gita dan Nina kepadanya. Jangan sembarangan nuduh, Kit. Gak mungkin Ranti tega. Sampai setelah Bowo memeriksanya sendiri ke kamar Ranti, ia baru sadar jika Ranti sudah berbeda dan bukanlah Ranti yang dia kenal. Kamu nggak boleh masuk. Tengah malam ketika Bowo sedang tertidur di sofa, ia mendengar suara Ranti yang sedang tertawa di dalam kamarnya, sehingga Bowo langsung memeriksanya. Dan betapa terkejutnya Bowo saat melihat Ranti sedang bersenang-senang dengan Iblis. Dan karena Bowo sudah sadar jika Ranti sedang tidak baik-baik saja, ia lantas mengurungnya di WC dan memasang borgol di rantai di kaki dan tangannya. Di mana Ranti yang sudah mulai terlihat menyerupai iblis pun berusaha membujuk Nina agar melepaskan borgol yang terpasang pada kaki dan tangannya. Kondisi rumah yang saat ini mengalami mati lampu membuat si ibu dan Nina terpaksa menyalakan lilin sebagai penerangan sementara, di mana si ibu yang merasa tak enak hati langsung menghubungi Bowo yang saat itu masih di perjalanan pulang dari rumah sakit dan memintanya untuk segera pulang karena takut akan terjadi sesuatu. Sementara itu, Nina berinisiatif untuk menaruh lilin sebagai penerangan di tempat Ranti di borgol, yang betapa terkejutnya Nina ketika melihat ibunya sudah tidak ada di sana dan mendengar eyangnya berteriak sehingga Nina yang melihat eyangnya sudah mati terbunuh oleh Ranti ibunya, langsung berlari dan bersembunyi di atas langit-langit rumah. Yang tak lama setelah itu, muncul Gita dan Bowo baru sampai di rumah dan melihat si ibu sudah tak bernyawa, sehingga Gita langsung teringat pada Nina dan langsung mencarinya ke belakang rumah. Tetapi Bowo yang juga ikut mencari Nina begitu terkejut ketika melihat Ranti sudah menjelma menjadi iblis. Bahkan walaupun ia sudah berusaha melawan dengan menghajarnya menggunakan kursi, Bowo masih tidak bisa melawan sampai akhirnya. Melihat ayahnya mati, Nina yang saat itu sedang berada di atas langit-langit rumah tak sengaja berteriak. Hal itu membuat Ranti bisa menemukannya dan menangkap Nina dengan mudah. Namun tak disangka, Gita ternyata masih hidup dan langsung menolong Nina yang membuatnya kembali diserang oleh Ranti. Dan inilah yang terjadi. Ibu nggak sayang sama Nina. Nina mau ibu yang dulu. Nina. Setelah tersadar dan bisa mengendalikan diri, Ranti langsung memerintahkan Gita pergi jauh dari sini dengan membawa Nina. Sementara Ranti sendiri lantas menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya dan membakarnya saat itu juga. Jangan nangis, Nina. Dan akhirnya, film pun selesai.